Halo teman-teman kabar Makassar TV, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Saya sedang bersama Kakak Sarip Ramadan. Halo Kak, apa Halo, kabar? alhamdulillah baik. Oke, sehat-sehat ya. Di musim-musim Ya, yang pancaroba ini kita masih agak sedikit flu, tapi ya kita mencoba untuk sehat terus. Oke amin. teman-teman, sore ini saya ditemani oleh Kakak Sarip Ramadan untuk membahas, kita akan membahas tentang buku memenangkan inklusi dalam program podcast Apa Kabar Makassar. Teman-teman, beberapa minggu lalu saya menghadiri kegiatan talkshow dan peluncuran buku memenangkan inklusi oleh teman-teman Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau PERDIK. Yang ketuanya adalah Kak Syaril Ramadan. Dan di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas buku ini dan mencoba mendengarkan apa sih cerita-cerita di dalam buku ini. Ya. Nah, pertama-tama Kak Syarif nih, buku memenangkan inklusi dari judul aja nih dulu. Kenapa judulnya memenangkan inklusi? Ya, jadi buku kenapa memenangkan inklusi? Menarik juga pertanyaannya. Jadi sebenarnya ide awal dari penulisan buku ini adalah saya ingin mendokumentasikan cerita-cerita pengalaman mahasiswa difabel di Makassar, khususnya di Makassar karena pertama base saya di Makassar. Nah, di mana kita sering mendengar istilah soal inklusif, pendidikan inklusif, di mana itu mungkin beberapa tahun belakangan sangat getol sekali disuarakan. Nah, namun untuk kadang inklusif itu hanya sebatas jargon saja, baik itu dilakukan oleh kepala daerah ataupun oleh siapapun yang ingin menarik simpati dari masyarakat. Tapi secara idealnya praktek di lapangan itu tidak sekeren itulah ya. Jadi itu yang terjadi. Makanya kemudian saya ingin menceritakan soal pengalaman-pengalaman kawan-kawan difabel, khususnya dalam lingkup pendidikan yang mayoritas dari mereka itu diceritakan pengalaman mereka ketika berada di sekolah reguler ataupun ke universitas, di mana kalau misalnya universitas maupun sekolah-sekolah reguler itu betul-betul inklusif, seharusnya mereka yang menyediakan akomodasi yang layak, aksesibilitas kepada siswa difabel. Tapi ini kebanyakan adalah difabelnya sendiri yang harus mencari itu, menyediakan itu, mengupayakan itu. Jadi kenapa judulnya memenangkan inklusi? Karena inklusif itu tidak kita dapat secara serta-merta, tapi kita harus rebut. Makanya dengan keberhasilan beberapa teman, paling tidak yang mereka menyelesaikan studinya di universitas, maka itu saya anggap adalah sebuah kemenangan yang patut dirayakan. Berarti mereka memenangkan itu. Iya. Oke, teman-teman, buku memenangkan inklusi ini dicetak ya dan diterbitkan langsung dan dibuat oleh teman-teman di PERDIK ya, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Dan penulisnya ini ada Kak Sarip bersama, ada 3 ya Kak? Iya. Ada Kak Sarip dan ada Lala nih, dan siapa lagi satu nih? Dan Ardiansa. Nah, saya membaca sekilas tentang buku ini, ada 10 ya, 10 cerita pengalaman teman-teman difabel yang sampai akhirnya mereka lulus dan bahkan perjuangan mereka untuk bisa bersekolah di sekolah reguler dan sampai ke perguruan tinggi itu memang luar biasa sekali. Tapi poin yang betul-betul ingin disampaikan lewat buku ini sebenarnya apa sih tuh? Ya, ingin menampilkan realita yang dihadapi oleh teman-teman difabel. Pertama, terkait dengan kalau misalnya membaca cerita itu, saya menceritakan pengalaman saya ketika masuk ke Universitas Negeri Makassar. Kemudian waktu itu saya sedikit mendapat hambatan waktu diminta untuk mengikuti tes kesehatan kan. Nah, itu karena mereka menganggap bahwa kedisabilitasan saya adalah sebuah penyakit, padahal kan tidak. Itu satu, dan mayoritas ketika kita mendaftar di universitas itu kita selalu diarahkan untuk masuk ke jurusan pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Jadi orang mengira bahwa disabilitas itu atau difabel hanya bisa sekolah ataupun kuliah di jurusan pendidikan khusus, padahal tidak. Nah, pesannya adalah itu. Di buku ini ada beragam kisah, beragam cerita dari adik-adik mahasiswa yang bisa masuk ke jurusan-jurusan lain, misalnya Ismail Naharudin di Ilmu Komunikasi Universitas Islam Makassar, kemudian ada Ardian Saputra Liman di Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian ada Nur Wahyuni di Pendidikan Kimia Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar. Jadi ada begitu banyak jurusan-jurusan yang sebenarnya bisa dimasuki oleh difabel. Stigmanya ingin melawan stigma yang disematkan selama ini bahwa difabel itu hanya bisa sekolah di sekolah luar biasa sampai ke universitas, kuliah di jurusan pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Jadi itu salah satu yang ingin kami lawan, stigma-stigma itu. Dan dengan adanya cerita yang terangkum dari 10 mahasiswa ini, meskipun masih dominan ya, karena ada 3 cerita itu yang merupakan mahasiswa pendidikan khusus, tapi kami ingin menyampaikan bahwa jurusan-jurusan lain pun itu bisa dimasuki oleh difabel, bukan hanya pada pendidikan khusus saja. Oke. Nah, tadi kalau Sarip nih bercerita soal bagaimana dia mendapatkan tantangan untuk ketika berlanjut di perguruan tinggi ya, dia ternyata di kampus itu sendiri ternyata teman-teman difabel diharuskan untuk masuk di jurusan pendidikan kebutuhan khusus ya. Dan maksudnya mereka dianggap tidak bisa mengambil jurusan lain, itu kan diskriminasi yang betul-betul memang padahal teman-teman itu bisa. Nah, kita mau mendengar nih pengalaman teman-teman di buku ini, terutama Sarip nih, karena banyak kan di daerah ya, terutama di daerah-daerah kecil itu banyak anak-anak disabilitas misalnya, itu sama sekali tidak bisa bersekolah di sekolah reguler. Kalau pengalamannya Sarip sendiri yang dialami waktu akan bersekolah di reguler waktu itu seperti apa tantangannya? Iya, jadi saya itu asli Bontonompo, tinggal di perbatasan antara Goa dan Takalar, tinggal di desa. Dan waktu kecil memang dengan kondisi, jadi saya seorang katarak, saya difabel visual atau low vision, jadi dulu sama sekali saya tidak bisa melihat karena katarak ketika berusia 3 bulan. Dan itu saya mendapat penanganan medis baru ketika kelas 2 SMP waktu itu. Umur 2007 itu saya 14 tahun. Nah, ketika di kampung memang pemahaman orang ketika kita sekolah, ibu saya kebetulan adalah guru TK, dan ketika saya memasuki usia 6 tahun, 5 tahun lah setidaknya, dan orang-orang anak-anak sebaya saya itu sudah menuju sekolah, itu saya kemudian juga meminta orang tua saya atau mama saya untuk bisa dibawa ke sekolah juga. Tapi kenyataan ya waktu itu saya tentu saja dibawa karena mama saya adalah guru di sana, tapi melihat di sekolah itu ada seorang yang memiliki perbedaan. Ketika misalnya anak lain menggambar, saya juga menggambar, tapi bentuknya tidak beraturan, modelnya tidak beraturan. Itu menjadi sesuatu hal yang aneh dan menjadi bahan tertawaan, jadi bahan bulian. Dan ketika memperoleh perlakuan-perlakuan seperti itu, karena saya tidak terima, tentu saja saya melawan, saya berkelahi. Sehingga di saat itu kemudian saya hanya bisa bertahan kurang lebih 3 hari ya di TK itu. Nah, dan ibu saya tidak punya jawaban ketika saya tanya kenapa saya diperlakukan seperti itu, kenapa saya dipisahkan sekolah, kenapa saya tidak bisa ikut sekolah di situ. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak ada jawabannya. Barulah kemudian ketika 2 tahun kemudian ya, karena saya masuk SD itu umur 7 tahun. Adik saya dengan adik itu terpisah jarak kurang lebih 18 atau 16 bulan lah. Jadi ketika adik saya masuk SD di usia 6 tahun, saya juga mulai bertanya-tanya kapan saya ini masuk sekolah. Nah, waktu itu mama cari sekolah luar biasa, sekolah ya SLB, dan letaknya itu sekitar 17 kilo dari kampung, dari Bontonompo. Dan waktu itu salah satu alternatif yang ditempuh oleh keluarga adalah saya disekolahkan di situ. Nah, di situ saya lagi-lagi merasakan perbedaan karena teman-teman sebaya saya, teman-teman sepermainan saya di kampung itu bisa sekolah di sekolah umum. Kenapa saya sekolahnya jauh? Jauh dari kampung, dan juga istilahnya ada pemisahan lah ya. Di SLB itu saya sekolahnya cuma sendiri karena siswa difabel yang ada di sekolah itu, khususnya yang netra, hanya saya. Jadi bayangkan 6 tahun itu saya sekolah sendiri di sana. Dan itu banyak loh dialami oleh teman-teman disabilitas, bukan hanya saya. Teman-teman difabel di berbagai wilayah akan menemukan hal-hal seperti itu. Sekarang mungkin jauh lebih baik ya, karena kita sudah mendorong pendidikan inklusif, semangat inklusivitas itu sudah sampai ke daerah-daerah. Tapi ada beberapa wilayah mungkin yang masih sangat minim pemahamannya, stigma difabel juga masih disembunyikan di sana, sehingga mereka kemudian sulit untuk mengakses
informasi-informasi, kemudian teknologi-teknologi alat bantu apa yang dapat memudahkan ataupun memberikan dukungan kepada siswa difabel untuk bisa sekolah di sekolah reguler atau di sekolah umum. Jadi ada banyak hal-hal seperti itu. Dalam buku ini juga ada cerita Astrid ya. Astrid itu mahasiswa pendidikan khusus di Universitas Negeri Makassar. Dia kebetulan dari Manggarai dan ketika kecil juga dia mengalami hal-hal seperti itu. Jadi diskriminasi berbasis kedisabilitasan itu masih sangat kuat dirasakan oleh teman-teman difabel, khususnya dalam sektor pendidikan. Oke, tapi kalau kita balik nih ke undang-undang yang mengatur soal teman-teman disabilitas ya, Sarip, itu kan ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya, kalau tidak salah. Sebenarnya seperti apa di undang-undang itu dikatakan bahwa tentang hak pendidikan anak-anak disabilitas? Apakah memang mereka diharuskan untuk masuk di sekolah SLB ya, atau misalnya memang mereka berhak untuk masuk di sekolah-sekolah reguler? Hanya saja mungkin para pendidik itu tidak tahu sejauh itu bahwa mereka juga punya hak untuk masuk di sekolah reguler begitu. Kalau dalam undang-undang itu tidak menyebutkan secara spesifik kalau dia harus sekolah di sini, tapi menyebutkan secara jelas bahwa setiap siswa penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan di tingkat satuan pendidikan manapun dia mau. Nah, itu yang ditekankan. Jadi sebenarnya tidak menunjuk bahwa difabel itu harus sekolah di SLB. Paradigmanya sebenarnya sudah berubah dari dulu. Difabel mungkin dikhususkan, tapi sekarang diinklusifkan, kan paradigmanya adalah paradigma inklusif. Jadi mereka didorong untuk memang bisa masuk di sekolah manapun tuh, cuman dari segi prakteknya di lapangan ataupun di sekolah itu masih sangat tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang. Nah, dari sisi lain memang aturan turunan dari Undang-Undang 8 itu sangat lama keluar. Jadi ada aturan khusus yang memang secara teknis mengatur terkait dengan bagaimana pendidikan inklusif itu diimplementasikan dari mulai pendidikan tinggi, SMA, SMP, SD. Itu butuh waktu yang lama dan tantangan selanjutnya adalah bagaimana mensosialisasikan ataupun mendidik ataupun meningkatkan kapasitas guru-guru itu agar kemudian mereka terlatih ataupun paling tidak terbiasa di dalam mendidik siswa difabel. Sebenarnya kalau berdasarkan pengalamanku itu ada sejumlah ragam difabel itu yang tidak begitu perlu kemampuan khusus ya untuk melatihnya. Kayak disabilitas netra seperti saya, dari segi intelektual tidak ada problem. Yang perlu disesuaikan adalah bagaimana materi-materi pembelajaran itu dapat diakses, dapat paling tidak dengan menggunakan laptop atau apa gitu yang seperti itu. Ataupun teman-teman penyandang disabilitas fisik kan, tantangan terbesar mereka adalah bagaimana lingkungan sekolah itu bisa diakses ketika mereka menggunakan crack ataupun kursi roda. Karena kan tulisan-tulisan di papan tulis kan mereka bisa akses. Jadi sebenarnya tantangan-tantangan itu bisa diminimalisir. Cuman orang kadang menstigma bahwa disabilitas itu sama semua. Padahal kan ada banyak ragamnya. Kalau undang-undangnya menyebut 5 kan. Ada tuli, ada netra, ada fisik, mental, dan intelektual. Nah, yang butuh pengetahuan teknis yang jauh lebih berat itu adalah teman-teman tuli. Karena guru harus paham bahasa isyarat. Ataupun teman-teman disabilitas intelektual yang kadang membutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu mereka perlu penanganan khusus. Hanya aspek-aspek itu saja. Cuman itu sih yang sebenarnya perlu ditekankan bahwa tidak sesulit itu loh mendidik disabilitas. Hanya kita secara mindset sudah dalam tanda kutip diracuni bahwa sulit untuk melatih mereka, butuh guru pembimbing khusus, padahal tidak seperti itu. Saya waktu SMA di SMA umum tidak ada guru-guru pembimbing khusus, saya yang berkomunikasi dengan guru kelas. Begitupun di universitas. Berarti Sarip yang mencoba untuk survive dengan kondisi itu. Iya, jadi waktu itu saya yang survive. Dan sekarang juga teman-teman sebagian besar dalam buku itu saya ceritakan bagaimana survive-nya teman-teman. Jadi sebenarnya dari pengalaman-pengalaman kami survive itu bisa dijadikan contoh ataupun bisa ditemukan, bisa diidentifikasi solusi-solusi apa yang bisa dilakukan untuk lebih
mengakomodasi ataupun memberikan akses bagi mahasiswa maupun siswa difabel di sekolah reguler maupun di perguruan tinggi. Iya, berarti memang sebenarnya pemerintah wajib membaca buku ini ya, karena mereka harus tahu bahwa fakta di lapangan itu teman-teman itu mencoba untuk survive dan bertahan gitu. Iya, sebenarnya buku ini sudah dipesan sama Nadiem Makarim. Jadi saya punya teman, dia seorang tuli yang menjadi bagian dari tim dari Nadiem dalam merumuskan sejumlah kebijakan terkait dengan pendidikan inklusif. Jadi nanti mungkin kami akan mengirimkan beberapa buku untuk Pak Menteri. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan dibaca sama pemerintah dan diberikan aturan secara teknis untuk bisa lebih mengatur soal aksesibilitas yang utama. Betul, ya. iya. Nah, kemudian Sarip, saya melihat beberapa pengalaman-pengalaman teman tentang bagaimana dia melawan stigma yang ada ya di masyarakat. Kita mungkin loncat ke teman-teman yang masuk di perguruan tinggi ya. Nah, ada beberapa teman-teman yang mendapatkan diskriminasi dari dosen, bahkan dari guru juga ya, bahwa ternyata sekelas di tingkat perguruan tinggi sekalipun, dosen bahkan tidak percaya dan tidak meyakini bahwa teman-teman ini bisa loh. Maksud saya adalah bagaimana sebenarnya teman-teman ya, karena Sarip kan dekat dengan teman-teman yang ada di cerita ini ya. Iya. Nah, bagaimana cara mereka menjalani selama ini dengan tantangan yang luar biasa di tingkat perguruan tinggi itu? Iya, sebenarnya tantangan terberat mayoritas kawan-kawan difabel yang kuliah itu adalah secara psikologis, secara mental mereka jauh lebih kuat lah. Iya. Karena mereka itu bukan menjadi, kecuali mungkin beberapa cerita di mana teman-teman difabel di situ masih menjadi untuk pertama kalinya belajar dengan kawan-kawan mereka yang non difabel ya. Tapi bagi sebagian besar mahasiswa di situ itu secara mental mereka kuat karena sejak SMA ataupun SMP mereka sudah inklusif belajar dengan non difabel. Jadi secara kemampuan melakukan self advokasi, mengadvokasi diri sendiri itu mereka sudah kuat. Jadi mereka tinggal memberikan pemahaman kepada dosen-dosennya bahwa cara mereka belajar loh seperti ini. Kemudian itu ditindaklanjuti oleh sang dosen untuk memberikan bahan-bahan ajar yang memang mereka bisa akses. Tantangan lain misalnya dulu kan ketika SMP atau SMA teman-teman harus menulis tangan. Misalnya kalau yang netra itu harus menulis. Kalau di universitas dosen sudah lebih terbuka pikirannya. Jadi ketika misalnya difabelnya tidak bisa menulis secara langsung, maka alternatif yang lain bisa digunakan. Misalnya apakah ketika final kita kerja di laptop kemudian kirim lewat email. Cara-cara seperti itu. Cuman memang ada juga loh yang ada teman tuli yang ceritanya ada dalam buku ini. Ketika dia ujian skripsi, itu dosennya tidak membolehkan dia untuk membawa juru bahasa isyarat. Nah, padahal juru bahasa isyarat itu adalah hak dari mahasiswa itu, karena dosennya kan tidak tahu, tidak bisa berbahasa isyarat, sehingga yang menjembatani komunikasi antara mahasiswa tuli itu dengan dosen adalah seharusnya juru bahasa isyarat. Nah, hal-hal seperti ini yang kurasa sudah tidak sepatutnya lagi terjadi di universitas, apalagi ini merupakan pendidikan tinggi ya, yang seharusnya dosen-dosen itu sudah mulai tercerahkan, sudah mulai paham, sudah mulai terbuka pikirannya bahwa ada jenis-jenis, ada keberagaman mahasiswa saya yang mungkin perlu akomodasi tambahan untuk menunjang aktivitas mereka di universitas. Di launching beberapa minggu lalu itu juga saya saya mendengarkan ya, Sarip, bahwa sebenarnya di perguruan tinggi itu sudah seharusnya didorong adanya pusat layanan terpadu ya. Pusat layanan disabilitas. Iya, pusat layanan terpadu untuk disabilitas, untuk mendukung aksesibilitas teman-teman ya. Termasuk tadi bagaimana mendorong dosen-dosen untuk bisa memahami teman-teman tuli yang harus mempunyai juru bahasa isyarat untuk jadi sebenarnya hal yang ingin didorong di kampus-kampus, karena di kampus khususnya di Makassar ini kan belum semua ya punya layanan pusat terpadu itu. Hal yang ingin didorong lewat itu seperti apa? Ya, sebenarnya ada beberapa praktek baik di Indonesia, dan itu juga sebenarnya ditiru dari luar negeri. Jadi ada 2 kampus itu di Indonesia yang
betul-betul memiliki unit layanan disabilitas Iya. yang sangat keren. Jadi di Jawa Timur itu ada Universitas Brawijaya, kemudian di Jogja ada Universitas Sunan Kalijaga. Nah, dua kampus ini sudah memiliki mahasiswa yang luar biasa banyak, ratusan. Meskipun itu kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri, kayak kalau dulu saya di Auckland University of Technology itu ada kurang lebih 1.000 mahasiswa difabel yang kuliah di sana. Maksudnya kehadiran unit layanan disabilitas atau pusat studi disabilitas ini adalah bagaimana agar layanan itu bisa melakukan komunikasi kepada jurusan-jurusan yang memiliki siswa difabel untuk bagaimana dosen itu tahu, memahami bagaimana berinteraksi, bagaimana memberikan pendidikan cara mengajar yang tepat ketika kita memiliki siswa difabel itu seperti ini. Itu untuk dosen, tapi kalau untuk ke mahasiswanya sendiri adalah unit layanan disabilitas itu yang kemudian mencoba memetakan atau dalam istilah lain mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa yang seharusnya disediakan oleh universitas untuk memberikan akomodasi atau menyediakan aksesibilitas bagi mahasiswanya yang difabel. Karena itu menjadi sebuah kewajiban, karena siswa difabel juga sama dengan mahasiswa lain. Kita juga bayar uang UKT, bayar hal yang lain, sementara fasilitas yang kita dapat tidak sama dengan kok berbeda gitu. lain. Makanya perlu ada namanya unit layanan disabilitas. Dan sebenarnya negara itu sudah mengatur itu juga lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 48 tahun 2023 yang mengamanahkan universitas-universitas di Indonesia untuk memiliki unit layanan disabilitas. Di Makassar sendiri, yang paling sering saya dengar di media adalah di Unhas, punya pusat studi dan layanan disabilitas, Pusdis Unhas. Ataupun di UNM juga katanya ada, tapi kita belum lihat apa kerjanya. Kemudian juga di UIN. Jadi sebenarnya sudah ada inisiatif-inisiatif itu, cuman kemudian yang menjadi tantangan adalah bagaimana mereka melibatkan teman-teman disabilitas yang dalam hal ini memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak. Tentunya mereka lebih paham tentang diri mereka sendiri. Sementara dalam pembuatan unit layanan disabilitas itu masih sangat minim partisipasi mahasiswa difabel untuk terlibat di situ. Oke. Berarti ini menjadi contoh ya untuk kampus-kampus khususnya di Makassar bahwa seperti tadi misalnya Universitas Brawijaya ya dan UIN Sunan Kalijaga itu sudah memiliki pusat layanan disabilitas yang memang mewadahi teman-teman dan mengidentifikasi apa saja nih kebutuhan teman-teman disabilitas di kampus ya. Ini menjadi pembelajaran kita bersama dan tentunya semoga ini bisa dinonton sama kampus-kampus yang ada di Makassar atau dosen-dosen lah yang bisa menghadapi teman-teman disabilitas di kampus dengan sesuai aksesibilitas mereka dan memberikan akomodasi yang baik untuk mereka. Sehingga pendidikan itu tidak hanya didapatkan oleh teman-teman yang non disabilitas, tapi juga didapatkan setara oleh teman-teman yang disabilitas. Betul. Sarip mungkin ini bisa diinfokan, bisa dipesan di mana? Oke, buku itu bisa, sayangnya kita cetaknya terbatas. Oke, berarti pre-order ya? Tapi kalau misalnya ada yang menginginkan bisa menghubungi sosial media kami di Perdik di @mediabilitas ataupun pustakabilitas.id. Itu bisa dikontak di situ. Kita juga ada di Facebook, cari saja Perdik Sulsel atau Yayasan Perdik. Nanti untuk memperoleh buku-buku itu bisa lewat itu. Oke, atau teman-teman yang ingin datang langsung dan belajar atau mendengarkan cerita-cerita teman di Perdik itu bisa langsung datang di mana? Di sekretariat kami di Kompleks Gerhana Alauddin, Blok L nomor 30 Makassar. Oke, terima kasih teman-teman Kabar Makassar. Selanjutnya kita akan bertemu di program-program menarik selanjutnya dan sampai sini perjumpaan kita sore ini. Thank you. Oke, terima kasih.